الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Dan marilah kita juga bersyukur kepada Allah karena pada siang hari ini kita bisa bersama-sama sholat Jum'ah bersama-sama secara jamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita sedang berada di akhir bulan Sya'ban. Semoga dengan tambahan usia dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hingga kini akan terus meningkatkan takwa, yakni menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pesan takwa Allah senantiasa dikumandangkan yang berarti memberikan pesan bahwa takwa adalah merupakan hal yang penting bagi seorang muslim di dunia ini. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, dan tidak akan lama lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, maghfirah, pengampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut ini: kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung antara Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Karena istimewanya Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah, dipertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga mohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya Ramadan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah momen utama yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah
melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, mengingat pentingnya bulan Ramadan, hal pertama yang perlu ditinjau adalah persiapan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan yang suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah sekedar karena ada peluang keuntungan duniawi semata, atau mencari pahala, atau yang lebih mendalam dari itu semua, yaitu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tahu Ramadan tidak semata bulan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat pada momen tersebut juga beriringan dengan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha jasa, Ramadan bisa jadi adalah berkah materi karena meningkatkan atau meningkatnya omset mereka. Momen jelang Lebaran juga kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat meningkat, dan seterusnya. Dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus kepada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh ke dalam kesibukan yang melalaikan? Seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer, gemar membantu orang lain tanpa berharap imbalan atau ikhlas. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghuniyah menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan Ramadan dengan mensucikan diri dari dosa dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Imbauan Syekh Abdul Qadir ini amat relevan, sebab jika hendak bertemu kawan saja, seseorang merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi, apalagi bila yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh keistimewaan sebulan penuh. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, melakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu memohon ampun kepada Allah adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci dengan pribadi yang juga suci. Dengan demikian, Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, tapi juga nilai ketulusan. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tetapi juga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan rohani ini penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah maupun menghadang godaan-godaan yang bakal menghadang. Berkah sebab puasa mengandung manfaat kebaikan baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tekun berpuasa tetapi mendapat kritik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terkandung hikmah penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu. Puasa atau siam secara bahasa bermakna imsak yang berarti menahan. Melalui persiapan rohani yang matang, kita diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan tapi sebetulnya adalah menjerumuskan. Di era media sosial yang riuh ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebih-lebihan diumbar, kebencian dipertontonkan, hoax disebar, serta hujatan dan caci makian didasarkan kepada banyak diberikan atau disasarkan kepada banyak orang. Oleh karena itu, semoga kita semua selamat dari akhlak tercela ini.
dan menapaki Ramadan yang mulia dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang maslahat bagi semua orang. Amin Allahumma amin. Ja'alna Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun wa rahmanur rahim. Allah